Narasi Institut melayangkan petisi menolak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur dengan dukungan puluhan tokoh dan ahli. Petisi yang dilayangkan tersebut berjudul Pak Presiden 2022-2024 bukan waktunya memindahkan Ibu Kota Negara. Seperti dikutip melalui laman change.org pada 5 Februari 2022 dan diposting jpnn.com. Selain itu, ada 45 orang yang menjadi inisiator petisi yang sudah ditandatangani hampir 3.529 orang itu. Beberapa bahkan sudah tidak asing di telinga masyarakat seperti Din Samsudin, ekonom senior Faisal Basri, ex-wakil ketua KPK Busyo Mukodas, Muhammad Said Didu, Fathil Hasan, dan masih banyak lagi. Kami para inisiator mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk mendukung ajakan agar Presiden menghentikan rencana pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan. Tulis CEO dan co-founder Narasi Institut, Ahmad Nur Hidayat, di dalam petisinya. Menurut petisi tersebut, memindahkan IKN di tengah situasi pandemi COVID-19 tidak tepat, apalagi kondisi rakyat dalam keadaan sulit secara ekonomi, sehingga tak ada urgensi bagi pemerintah memindahkan IKN. Terlebih, saat ini pemerintah harus fokus menangani varian baru, Omikron, yang membutuhkan dana besar dari APBN dan PEN. Pembangunan ibu kota negara di saat seperti ini hendaknya dipertimbangkan dengan baik. Saat ini, Indonesia memiliki hutang luar negeri yang besar, defisit APBN besar, di antara 3% dan pendapatan negara yang turun. Sangat bijak bila Presiden tidak memaksakan keuangan negara untuk membiayai proyek tersebut, sementara infrastruktur dasar lainnya di beberapa daerah masih buruk. Sekolah rusak terlantar dan beberapa jembatan desa terabaikan, tidak terpelihara, tulis petisi itu. Di sisi lain, proyek pemindahan dan pembangunan ibu kota negara baru dianggap tidak memberi manfaat bagi rakyat secara keseluruhan dan hanya menguntungkan segelintir orang saja. Oleh karena itu, pemindahan IKN dari Jakarta merupakan bentuk kebijakan yang tidak berpihak secara publik, secara luas, melainkan hanya dengan penyelenggara proyek pembangunan tersebut. Para inisiator beranggapan bahwa penyusunan naskah akademik tentang pembangunan IKN baru tidak disusun secara komprehensif dan partisipatif, terutama dampak lingkungan dan daya dukung pembiayaan, serta keadaan geologi dan situasi geostrategis di tengah pandemi. Lokasi yang dipilih berpotensi menghapus pertanggungjawaban kerusakan yang disebabkan para pengelola tambang batubara. Tercatat ada sebanyak 73.584 hektar konsesi tambang batubara di wilayah IKN yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanyaan besar publik adalah, benarkah kepentingan pemindahan ibu kota baru adalah untuk kepentingan publik? Kami memandang saat ini bukanlah waktu yang tepat memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, ungkap petisi tersebut. Sementara itu, seperti diposting cnnindonesia.com, ex-Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Andrinov Caniago menilai sejumlah tokoh yang menolak pemindahan IKN ke Kalimantan Timur
tidak berdasar, dan hanya khawatir belaka. Mereka yang menolak IKN Nusantara disebut tidak mengenal Kalimantan. Menurut Andrinov, Kalimantan dengan segudang potensi yang dimilikinya sangat layak menjadi lokasi ibu kota baru dengan luas 743.330 km persegi. Sudah jelas lokasinya yang sangat strategis di tengah Indonesia dan di tengah Asia Pasifik. Ekonomi Kalimantan bisa berpindah dari yang mengeksploitasi sumber daya alam ke ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekonomi pariwisata. Ungkapnya yang disadur dari Antara. Sektor pariwisata misalnya, ia menyebut jika Kalimantan beralih dari ekonomi tambang ke ekonomi pariwisata, maka kota-kota yang dilalui sungai-sungai besar bisa seperti Shanghai, Bangkok, Melbourne, atau kota-kota waterfront city di Eropa. Itu adalah ekonomi yang sehat sekaligus penghasil devisa. Ekonomi beralih dari merusak alam menjadi merawat alam karena pariwisata menimbulkan kesadaran akan lingkungan, ujar Andrinov. Karenanya, keliru apabila tokoh-tokoh yang menolak pemindahan ibu kota baru membayangkan Kalimantan hanyalah sisa-sisa hutan yang rusak. Kalau ada orang memandang remeh Kalimantan, saya pastikan yang bersangkutan kurang banyak piknik di dalam negeri. Imbuhnya. Borneo, lanjut dia, adalah kejayaan masa depan Indonesia. Kalimantan potensial untuk industri maritim, industri berbahan baku mineral, hingga industri bahan dari karet. Bahkan, Kalimantan akan menjadi mesin atau tumpuan baru Indonesia ke depan. Indonesia akan mengalami lompatan justru dari Kalimantan. Lompatan melalui paradigma pembangunan yang diubah dan diinovasikan melalui data-data. Terangnya, ia mengkritisi sejumlah tokoh atau ilmuwan yang menolak pemindahan ibu kota baru lantaran tak dilandasi data yang cukup dan menarik kesimpulan yang keliru. Padahal ia menegaskan tak sulit mendapatkan data dan dokumen tentang IKN. Jangan tanpa data, karena malas memburu data. Kemudian beropini dan banyak berlindung dari kata "saya duga", "saya khawatir" soal IKN di Kalimantan. Masyarakat awam jadi terpengaruh hal-hal yang tidak berdasarkan datanya. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.